Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, kalian belajar dengan Miss Tiara, yaitu materi IPA, ya, dimana pelajaran kita tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun standar kompetensinya ada memahami berbagai bentuk energi, cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan bijak. Nah, anak-anak Miss, ada alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari dalam memanfaatkan perubahan bentuk energi. Oke, berikut contohnya. Yang pertama adalah ada energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya ada setrika listrik. Contoh yang kedua ada rice cooker, yaitu penanak nasi. Dan yang ketiga ada oven listrik untuk memanggang makanan. Kemudian contoh yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas angin. Yang kedua ada blender. Dan yang ketiga ada solder. Perubahan yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Apa contohnya? Nah, contoh yang pertama ada lampu. Ya, lampu sebagai alat penerang ruangan. Nah, contoh yang kedua, kita bisa menggunakan senter sebagai alat penerangan saat kita berada di luar ruangan atau ketika di dalam ruangan. Saat mati lampu kita bisa menggunakan senter. Contoh selanjutnya ada proyektor atau infokus. Contoh perubahan yang keempat ada perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya yang pertama adalah radio. Yang kedua ada speaker. Yang ketiga ada gitar listrik. Perubahan yang kelima adalah energi gerak menjadi energi listrik. Contoh yang pertama ada kincir air. Nah, kincir air dapat mengubah turbin yang bergerak menjadi energi listrik. Yang kedua ada kincir angin. Yang keenam ada energi kimia menjadi energi listrik, yaitu pada aki. Kemudian yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi listrik ada batu baterai. Batu baterai ada muatan positif, ada muatan negatif. Oke. Nah, perubahan yang ketujuh ada energi kimia menjadi energi gerak. Nah, contohnya adalah ketika anak-anak makan, ya. Nah, terjadi perubahan kimia pada makanan dan kita memiliki sebuah energi dari makanan tersebut sehingga kita bisa bergerak seperti anak-anak yang sedang bermain layang-layangan, mampu bergerak karena sudah memiliki energi, ya. Nah, adapun cara aman dalam memanfaatkan energi listrik yaitu, kita gunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Ya, berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman adalah tidak menggunakan secara berlebihan. Kemudian kita harus tetap jaga. Tangan harus dalam keadaan kering, tidak boleh basah ya. Nah, maka anak-anak Miss harus memperhatikan ketika ingin menggunakan listrik. Nah, berikut kesimpulan materi kita hari ini, yaitu listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, kita harus tahu ya petunjuk dalam menggunakan listrik yang aman.
Yang pertama, kita harus menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering. Jadi tidak boleh basah ya anak-anak Miss. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, itulah materi pelajaran kita hari ini, anak-anak Miss. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih.